Assalamualaikum teman-teman semua, apa kabarnya? Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat. Kembali lagi di rutinitas aku sebagai ibu rumah tangga. Seperti biasa, aku mau nge-share lagi keseharian aku di bulan Ramadan. Dan di sini tuh udah di siang hari ya teman-teman. Pokoknya kalau bulan Ramadan gak bakalan deh aku beres-beres pagi hari. Udah pasti siang hari setelah bangun tidur ya teman-teman. Dan kalau misalkan bukan bulan Ramadan itu kan pagi-pagi kita nggak tidur lagi. Cuman kalau bulan Ramadan bawaannya tuh ngantuk banget ya teman-teman. Ya daripada kita main atau bertetangga kayak gitu, kalau bulan puasa kayak gini kan emang lebih bagusnya di rumah ya. Lebih bagusnya tidur, atau mungkin kalau ada waktu ya kita sempetin lah buat tadarusan kayak gitu ya teman-teman. Dan nggak tahu kenapa semenjak bulan puasa aku tuh bawaannya ngantuk banget ya teman-teman. Padahal baru bangun tapi nih mata kayaknya nggak ada seger-segernya ya teman-teman, ngantuk terus. Tapi ya udahlah nggak apa-apa. Di sini aku mau langsung aja buat beres-beres karena kalau tiduran terus ini kerjaan nggak bakalan ada beresnya ya teman-teman. Udah gitu kan waktu tuh cepet banget, belum lagi masak nih. Kalau kerjaan aku di rumah cuman tidur aja karena bulan Ramadan. Aduh kayaknya nih kerjaan terbengkalai semua ya teman-teman. Dan dari kemarin itu cuaca di sini panas banget, perasaan tuh gersang aja gitu ya teman-teman, dan ternyata turun hujan yang deras banget. Oh iya, dengar-dengar ada yang kebanjiran juga ya teman-teman di daerah Bogor atau Cisarua. Terus di daerah teman aku juga tuh di Jakarta mana ya aku lupa, itu tuh banjirnya pada gede-gede, rumah-rumah tuh pada kerendam kayak gitu ya teman-teman. Kita doakan aja semoga banjirnya atau airnya tuh cepat surut ya. Dan untuk warganya juga bisa beraktivitas lagi seperti biasanya. Terus semoga nggak ada korban juga ya teman-teman. Dan mudah-mudahan kita semua selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Robbal Alamin. Nah, dan sekarang itu emang cuacanya lagi kurang baik. Terus untuk virus juga kayaknya banyak banget penyebaran virus ya teman-teman. Karena di tempat aku aja tuh virus bapil tuh banyak banget, apalagi di kalangan anak-anak ya. Udah gitu kan kalau bapil cepet banget menularnya, makanya anak-anak tuh nggak boleh deket-deket sama yang lagi bapil kayak gitu ya teman-teman. Dan ini tuh bukan menular ke anak-anak aja tapi ke orang dewasa juga. Nah di sini aku beli sayuran di abang-abang aja ya teman-teman, karena aku mager buat ke warung, paling nanti aja sore. Karena kan hari ini Rapan puasanya paling sampai jam 12 lagi ya teman-teman, karena emang belum kuat. Jadi aku harus nyiapin dulu makan buat Rapan nih, kasihan kemarin juga nggak aku masakin, jadi makannya tuh seadanya. Udah gitu dia kan emang nggak terlalu suka sama telur, karena aku nggak masak, aku masakin telur. Dan dia itu makannya cuma 2 atau 3 suap aja, kasihan juga kan jadinya nggak lahap. Pokoknya ngerasain banget deh kalau kita makan dipaksain dengan sesuatu yang gak kita suka tuh rasanya enek mual gitu loh teman-teman. Nah makanya aku juga kasihan sama Rapan, dan di sini aku mau bikinin sayur sop aja karena kalau Rapan makan sama sayur sop tuh udah pasti lahap banget ya teman-teman. Kayaknya kalau nggak males tuh setiap hari emang wajib bikin sayur sop ya. Nah dan di sini sebelum masak seperti biasa aku mau beresin dulu cucian piring yang kotor nih, terus banyak sampah-sampahnya juga. Tapi ini sedikit ya teman-teman. Pokoknya senang banget deh kalau aku nggak numpuk-numpukin cucian kayak gitu, karena kan dari kemarin aku langsung cuci terus ya untuk cucian piringnya. Dan ini piring-piring sisa tadi pas sahur aja. Dan ini aku juga mau langsung nyuci beras dulu, takutnya keburu azan zuhur ya teman-teman. Rapan takutnya keburu minta makan ya, aku belum masak nasi. Biasanya tuh pagi-pagi kayak gini suka ada nasi sisa pas sahur ya, cuman tadi alhamdulillah banget nih nasinya tuh nggak nyisa, karena aku masaknya juga sekalian sama buat buka puasa ya teman-teman. Dan pas abis buka puasa itu aku nggak masak nasi lagi, takutnya kalau masak nasi lagi kayak kemarin tuh nggak kemakan ya teman-teman, kebuang. Kalau bulan puasa kayak gini tuh emang masak harus bener-bener teratur banget. Kalau nggak teratur tuh udah pasti banyak makanan yang kebuang ya teman-teman, jadi mubazir kayak gitu. Apalagi aku kadang suka sedih banget loh kalau misalkan harus buang-buangin makanan. Dan kalaupun mau ngasih juga kan nggak mungkin kita ngasih makanan yang udah basi ya teman-teman. Dan menurut aku bulan Ramadan itu adalah bulan-bulan yang penuh berkah ya teman-teman. Contohnya kayak makan aja kita tuh seharian udah kosong perut. Terus kalau bulan puasa itu kan udah biasa ya teman-teman, kita tuh sebelum maghrib
maghrib kayak ngumpul-ngumpulin makanan, terus kayak pengen ini pengen itu, tapi giliran pas buka puasa udah pasti perut tuh cepet banget kenyangnya. Nah kalau hari-hari biasa tuh kita makan, contohnya kayak aku ya teman-teman, makan mungkin banyak ya, tapi kalau pas bulan puasa tuh makan sedikit aja udah kenyang banget, karena mungkin seharian udah kosong dan gak bisa diisi banyak-banyak ya teman-teman. Beda lagi sama hari-hari biasa atau bukan bulan puasa, itu tuh kayaknya perut gak ada kenyangnya ya pengennya tuh makan, nyemil kayak gitu-gitu. Tapi kalau bulan puasa kayak gini, kayaknya udah masuk nasi aja udah kenyang banget. Apalagi aku dari awal bulan puasa aku tuh nggak bikin takjil ya teman-teman. Jadi pas buka puasa tuh udah langsung makan nasi aja, nggak makan yang lain-lain, dan aku juga nggak bikin es karena kan lagi pada batuk ya di rumah itu, makanya nggak aku sediain air es. Ini aku mau masak sayur dulu nih. Untuk sayurannya aku beli tempe sama sayur sop ya teman-teman. Terus ini ada terong lalap atau terong ijo. Nah aku juga beli daun bawang sama seledri, karena kalau aku tuh bikin sayur sop harus banyak daun bawang sama seledri ya teman-teman. Menurut aku tuh lebih wangi dan lebih enak aja. Dan ini untuk bahan-bahannya mau aku cuci dulu. Terus ini untuk sayur sopnya seperti biasa aku beli yang udah dikantong-kantongin kayak gitu ya teman-teman. Dan ini tuh sebenarnya sedikit ya isiannya, karena ini kan harganya juga murah, cuma 5.000, terus udah dikantong-kantongin sama abangnya. Terus kalau aku mau milih sendiri udah pasti nggak bakalan dapat harga 5.000 ya teman-teman. Nah cuman kalau yang udah dikantongin kayak gini kita nggak tahu dalamnya tuh bagus atau enggak, padahal aku udah milih-milih, tapi kadang suka dapat aja yang busuk ya. Udah sedikit ada yang busuk lagi jadinya tambah sedikit ya teman-teman. Nah dan ini untuk daun bawang sama daun seledrinya udah aku cuci bersih, terus terongnya juga udah aku cuci. Cuman untuk terongnya kayaknya mau aku masak nanti buat buka puasa. Aku tuh pengennya dilalap kayak gitu, tapi aku juga pengen ditumis ya teman-teman. Bingung nih jadinya harus diapain. Nah dan di sini untuk sayur sopnya isiannya cuman segini ya teman-teman. Terus sayur sopnya juga nggak aku pakein apa-apa. Untuk bakso ayam kayak gitu tuhnya enggak ya, aku cuman pakai pure sayuran aja. Ini untuk buncisnya juga cuman ada 2 buah, terus ada wortel 3 buah ya teman-teman. Ini untuk kentang cuman 1 buah aja. Dan untuk wortelnya ini tuh sedikit ya teman-teman. Nah ternyata salah satunya ada yang busuk, jadi nggak bakalan aku pakai. Yang aku pakai cuman 2 aja, jadinya malah tambah sedikit. Ya udahlah nggak apa-apa. Nah ini aku mau potong-potongin aja. Dan ini juga keburu-buru banget ya, karena udah jam 12 nih teman-teman, ke waktu nyarapan buka puasa. Mudah-mudahan aja lahap ya makannya, karena kalau bulan puasa kayak gini kan aku juga masak nggak bisa icip-icip ya teman-teman, jadi nggak tahu rasanya kayak gimana. Ini tuh cuman mengandalkan feeling aja. Walaupun sering masak, tapi aku suka ragu kalau misalkan nggak dicobain dulu ya teman-teman. Nah dan di sini aku mau ngedidihin air dulu, terus aku masukin juga daun bawang sama seledri. Nah ini daun bawang sama seledrinya sengaja nggak aku potongin, karena yang mau aku potongin nanti aku masukin belakangan ya teman-teman. Terus lanjut di sini aku mau ngiris dulu bawang merah. Ini untuk taburan bawangnya ya teman-teman, biar sayurnya tuh lebih wangi, lebih enak kayak gitu. Dan ini juga untuk tomatnya, ternyata yang separohnya busuk ya teman-teman, jadi aku ambil separohnya aja. Terus untuk daun bawangnya nih mau aku tambahin lagi biar lebih banyak ya. Lanjut di sini karena airnya juga udah mendidih, untuk sayuran semuanya aku masukin. Biasanya aku masukin wortel dulu ya teman-teman, cuman Rapan tuh suka kol yang matang banget, jadi ya udahlah aku satuin aja. Udah gitu kan sayurannya juga cuman sedikit, jadi matangnya tuh udah pasti cepet. Nah di sini aku mau bikin bumbu halusnya dulu. Di sini ada bawang merah, bawang putih, kemiri, dan juga garam. Aku tambahkan juga sedikit ladaku. Lanjut di sini aku numis bawang dulu ya teman-teman. Nih untuk bawang gorengnya udah kecoklatan, udah matang, tinggal disisihkan aja. Lanjut aku numis bumbu yang udah aku halusin, tapi ternyata pas mau aku tumis gasnya habis ya teman-teman.
Pokoknya paling mager banget deh kalau lagi masak kayak gini, lagi nanggung-nanggungnya gasnya habis ya. Karena aku juga nggak punya stok cadangan, jadi harus beli dulu ke warung ya teman-teman. Dan untungnya papanya Rapan lagi ada di rumah, jadi aku bisa minta tolong buat beliin dan juga buat masangnya. Karena masang gas itu kadang gampang, kadang susah ya teman-teman. Jadi aku suka males aja gitu. Oke, sambil nunggu papanya Rapan masangin gasnya, aku mau lanjut aja buat naruhin piring yang udah aku cuciin barusan. Nah, abis itu lanjut nih, aku mau numis dulu bumbu buat sayur sopnya. Ini untuk bumbunya tinggal ditumis aja sampai matang. Abis itu tinggal satuin sama sayuran yang udah direbus ya teman-teman. Jangan lupa juga untuk tambahkan penyedap rasa, gula, garam sama mecin, terus sedikit ladaku. Walaupun tadi udah pakai, takutnya kurang ya teman-teman. Dan terakhir di sini aku masukin daun bawang sama tomat. Terus udah aku angkat, aku masukin bawang gorengnya. Nah, alhamdulillah untuk nasi sama sayurnya udah matang. Tinggal nunggu Rapan minta makan. Cuman sekarang tuh masih belum minta ya teman-teman. Masih belum batal puasanya. Nih udah jam 12:30. Ya udah biarin aja, nanti nunggu dia minta aja. Nah, dan di sini kan aku juga belum ngepel, aku mau lanjut buat ngepel lantai dulu ya teman-teman, karena aku mau sekaligus nyetrika baju nih. Setrikaan aku udah banyak banget, udah numpuk kayak gini. Pokoknya yang namanya baju setiap hari tuh nggak ada beresnya, nggak ada kelarnya ya teman-teman. Pertama kita ada baju kotor, terus abis itu kita cuci, abis cuci setrika, ada lagi baju kotor, ada lagi cucian ya. Pokoknya kayak gitulah teman-teman. Setiap hari itu berulang terus, makanya ya namanya kerjaan rumah walaupun nggak kelihatan, tapi capeknya tuh bener-bener berasa banget ya teman-teman. Kalau menurut aku sih lebih baik kerja biasa ya daripada ngerjain kerjaan rumah, karena kerjaan rumah tuh emang gak akan pernah beres ya, makanya jangan dibikin pusing. Kalau misalkan udah berasa capek, ya udah kita berhenti aja sendiri, nggak usah dipaksain ya teman-teman, karena gak ada yang ngelarang juga. Pokoknya sebisa mungkin kita bisa ngatur deh kalau untuk kerjaan rumah. Nah, di sini aku mau lanjut aja buat nyetrika karena ini masih banyak. Nggak tahu ya ini bakalan beres hari ini atau enggak. Dan sampai di sini dulu video dari aku. Terima kasih yang udah nonton. Sampai jumpa di video selanjutnya.